Magic potions in the compound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya wa rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Baginda Batam, salah satu Marsyadid, NIM 201646 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A1 semester 4. Baik, di sini saya akan mencoba berbicara mengenai perihal masalah sosialisasi keagamaan yang kerap terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki atau yang mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kenapa hanya 6 yang diakui di agama Indonesia? Karena 6 inilah yang terpilih, yang mana jumlah pengikutnya lebih banyak daripada keyakinan atau agama-agama lokal. Untuk saat ini di Indonesia sudah ada 187 agama lokal, yaitu keyakinan masing-masing. Namun kelompok-kelompok ini orang-orang yang beragama lokal ini lebih membentuk suatu kelompok dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, sehingga agama-agama lokal ini tidak terlalu banyak pengikutnya, tidak seperti yang 6 agama yang diakui di Indonesia, di mana pengikutnya memang sudah lama dan sudah banyak di Indonesia. Baik, berbicara tentang masalah sosial keagamaan, yang pastinya yang paling cenderung dengan keagamaan ialah pemahamannya atau ajaran-ajarannya. Dan pengajaran keagamaan ini sangatlah penting, sehingga supaya tidak menciptakan kesalahpahaman oleh penganut-penganutnya, sehingga dalam keagamaan ini dibutuhkan seorang pemimpin, seorang pengajar, seorang yang bisa mengajarkan atau membimbing penganut-penganutnya ke jalan yang benar atau ke jalan yang sesuai diajarkan oleh agama masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu masalah sosial keagamaan, yaitu masalahnya yaitu perkembangan keagamaan atau pemahaman agamaan di pedesaan. Kenapa saya memilih di pedesaan? Karena di Indonesia sendiri banyak pedesaan-pedesaan yang tidak terjangkau, bahkan ilmu keagamaan mereka jauh di atas rata-rata atau jauh dari apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Contohnya kita bisa ambil garis besarnya itu Islam. Contohnya Islam. Bahkan di kampung saya sendiri, di Kepulauan Riau, banyak sekali pedesaan-pedesaan di ujung-ujung sana yang pemahaman agama Islam itu sangat di bawah rata-rata, sehingga apa yang mereka amalkan sehari-hari itu tidak tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja contoh permasalahan keagamaan yang ada di pedesaan. Yang pertama kita contoh yaitu kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa relatif belum baik. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi sangatlah penting.
apalagi di zaman modern ini. Karena masyarakat di zaman ini sangat dibutakan oleh yang namanya keuangan. Bisa diambil garis besar ialah keuangan. Untuk hidup di zaman ini perlu uang. Jadi masalah yang pertama di pedesaan itulah kurangnya keekonomian. Sehingga apa? Sehingga cara pembelajaran atau pendidikan mereka tidak berlangsung dengan tidak berlangsung dengan baik gitu. Entah mulai dari tempat ibadahnya, jadi kekurangan ekonomi ini sehingga bisa membuat pemikiran bahwa mereka hanya perlu untuk mencari duit, tanpa menyadari bahwa mereka sudah salah simpang karena terlalu mengdewa-dewakan atau mentuan-tuankan duit daripada agama itu sendiri. Oleh karena itu di pedesaan-pedesaan ujung ini sangat dibutuhkan seorang pemimpin atau pengajar yang bisa membimbing pengikutnya itu. Masalah yang kedua yaitu bisa kita ambil itu pemimpin agama tadi, pemimpin agama pada tingkat lokal. Nah, inilah kenapa pentingnya ada pemimpin atau pembimbing dalam suatu pedesaan yang mana pemimpin ini memang mengerti agama. Nah, gitu. Misalnya dalam suatu pedesaan mereka mayoritas Kristen dan tidak memiliki pemimpin yang benar-benar memahami ajaran Kristen gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka menunjuk seseorang yang mereka yakini dan orang ini memahami ajaran Kristen dengan hanya menggunakan logikanya, sehingga tidak benar apa yang mereka amalkan dengan yang diajarkan oleh agama tersebut. Sebagai contoh lain misalnya Islam gitu kan, banyak sekali di pedesaan ujung sana itu orang-orang mempercayakan ajaran atau pemahaman Islam itu kepada orang-orang yang kurang paham apa itu sebenarnya yang diajarkan oleh Islam. Nah, contohnya apa? Yang paling sering terjadi yaitu gerakan sholat, bacaan sholat itu sendiri. Bahkan dalam pedesaan tersebut banyak sekali bacaan-bacaan sholat atau gerakan-gerakan sholat yang tidak seharusnya dilakukan malah dilakukan, atau yang sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itu pentingnya pemimpin atau pembimbing dalam suatu pedesaan, pembimbing agama dalam suatu pedesaan, karena ianya dapat berpengaruh kepada masyarakat setempat gitu. Itulah kenapa pentingnya pemimpin agama dalam suatu pedesaan atau tempat-tempat lokal. Masalah terakhir yang bisa kita ambil pelajaran yaitu pasti sarana ibadah. Kurangnya sarana ibadah, jumlah sarana ibadah bagi kaum muslimin di pedesaan nampak semakin tercukupi pada kurun waktu 25 sampai 30 tahun terakhir semasa Orde Baru, meskipun dari segi kualitas belum memadai. Itu pun baru terbatas pada sarana fisik. Nah, masalah yang selanjutnya bisa kita ambil ini adalah masalah tempat ibadah. Tempat ibadah itu sendiri. Jadi bahkan di Afrika sana ada masjid yang beralaskan tanah, beratapkan daun. Jadi mereka menggunakan tanah untuk beribadah, sedangkan memanfaatkan pohon-pohon dedaunan sebagai atap mereka. Inilah mengapa pentingnya sarana ibadah dan sarana ibadah menjadi masalah sosial keagamaan yang bisa kita ambil contoh dalam sehari-hari. Nah, kenapa sarana ibadah ini sangat penting? Ya karena tempat ibadah ini tempat orang berhubung dengan Tuhannya gitu loh. Tempat mereka beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, jika sarana ibadah tidak mencukupi, tidak menyamankan, tidak memenuhi lah kenyamanan, sehingga kegiatan peribadatan itu sangat terganggu atau tidak terlalu nyaman gitu.
Sehingga apa? Sehingga orang lebih nyaman tidak melakukan ibadah daripada melakukan ibadah. Karena apa? Mereka melakukan ibadah toh tempatnya tidak menyamankan, sehingga bisa menimbulkan rasa malas untuk beribadah dalam keadaan tempat ibadah yang tidak memadai. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai masalah-masalah contoh-contoh masalah sosial keagamaan di pedesaan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.